Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah narasi singkat tentang PT Indomarko, pemegang dari Indomaret. PT Indomarko mendirikan sebuah minimarket yang bernama Indomaret yang didirikan pada tahun 1988. Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari dan lainnya. Indomaret tersebut memiliki visi, moto, budaya, dan esensi, yaitu yang pertama visi menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan global. Kemudian moto yaitu mudah dan hemat. Selanjutnya yaitu budaya, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan, kerjasama kelompok, kemajuan melalui inovasi yang ekonomis, serta mengutamakan kepuasan konsumen. Kemudian esensinya, pendekatan dengan senyuman yang tulus untuk membangun hidup lebih baik. Selanjutnya yaitu PT Indomarko menerapkan migrasi pusat data sebagai strategi utama untuk mengoptimalkan infrastruktur TI-nya. Migrasi pusat data melibatkan proses yang direncanakan dengan cermat yang mencakup penetapan tujuan, analisis arsitektur, replikasi data, dan pelaksanaan migrasi sebenarnya, yang didukung oleh pemantauan dan pengujian yang teliti. Migrasi ini menimbulkan beberapa tantangan, termasuk meminimalkan kehilangan data, mengelola gangguan layanan, menangani masalah integrasi yang rumit, memastikan keamanan yang kuat, dan mengumpulkan tim yang kompeten dan berpengalaman. Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan mengikuti strategi yang matang, PT Indomarko bertujuan untuk berhasil mencapai tujuan migrasi pusat data, sehingga meningkatkan infrastruktur TI-nya dan meningkatkan efisiensi operasional. Baiklah, ini sekian narasi dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Feni Purwani MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Infrastruktur Teknologi Informasi. Saya, Yudha Syaputra bersama dua orang rekan saya, ada Syekh Melati serta Muhammad Ramadan, akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami. Kami mengangkat judul Strategi dan Tantangan Migrasi Data Center pada PT Indomarko. Alasan dipilih judul tersebut dikarenakan memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks keilmuan, manajemen, serta teknologi. Migrasi data center merupakan topik yang krusial dalam infrastruktur teknologi informasi, mengharuskan implementasi strategi yang efektif dan menghadapi berbagai tantangan. Dalam konteks manajemen, penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dengan mengidentifikasi strategi yang dapat digunakan dalam migrasi, mengatasi tantangan yang mungkin timbul, dan mengusulkan solusi yang tepat. Dan untuk selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh saudari Syekh Melati. Padanya kami persilakan. Di sini saya akan menjelaskan dengan materi definisinya. PT Indomarko Prisma Tama adalah perusahaan yang beroperasi di sektor retail di Indonesia. Indomarko Prisma Tama, atau lebih dikenal dengan Indomaret, adalah jaringan retail terbesar di Indonesia sejak didirikan pada tahun 1988. Indomaret telah bertumbuh pesat dan saat ini memiliki lebih dari 18.000 gerai di seluruh negeri. Migrasi data center adalah kebutuhan yang dihadapi oleh perusahaan saat mereka memerlukan ruang yang lebih besar, keamanan yang lebih tinggi, atau peningkatan ketersediaan daya dan fasilitas jaringan. Dan untuk selanjutnya, materi akan dipresentasikan oleh saudara Muhammad Ramadan. Padanya kami persilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengantar bisnis dan teknologi, konsep strategis. Infrastruktur teknologi informasi PT Indomarko Prisma Tama melibatkan beberapa komponen yang signifikan. Sistem point of sale digunakan untuk mengelola transaksi penjualan dan inventaris toko. Sistem manajemen persediaan memantau persediaan secara real time dan mengoptimalkan pengelolaan stok barang. Sistem manajemen pelanggan melacak dan menganalisis perilaku pelanggan. Sistem keamanan melindungi data sensitif perusahaan dan transaksi ke pelanggan dengan firewall, inskripsi data, pengawasan akses, dan deteksi intrusi. Migrasi data center PT Indomarko Prisma Tama
Memerlukan perencanaan matang, evaluasi risiko, mencoba dan pengujian migrasi bertahap dan perlibatan tim ahli. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi meliputi downtime dan gangguan layanan, keamanan data, kompatibilitas dan integrasi biaya dan anggaran. Kompleksitas operasional, pengelolaan perubahan, ketergantungan pada penyediaan layanan, kecepatan waktu. PT Indomaret perlu mengatasi tantangan ini dengan perencanaan matang, pengujian yang komprehensif, pengelolaan risiko yang baik, komunikasi yang efektif, dan koordinasi yang baik antara semua pihak terkait. Pengembangan konsep strategi migrasi data center pada PT Indomaret. Satu, evaluasi kebutuhan dan tujuan. Kedua, inventarisasi infrastruktur dan sistem yang ada. Yang ketiga, rencanakan arsitektur target. Keempat, analisis risiko dan migrasi. Yang kelima, rencanakan fase migrasi. Keenam, komunikasi dan perlibatan stakeholder. Yang ketujuh, uji coba dan pelatihan. Delapan, migrasi data. 9, pengujian dan validasi. Terakhir yaitu pemeliharaan dan pengoptimalan. Baik, untuk selanjutnya yaitu upaya membangun IT, model bisnis. Indomaret mengadopsi model bisnis minimarket yang menawarkan berbagai produk kebutuhan sehari-hari, termasuk makanan, minuman, barang, kebutuhan rumah tangga, perawatan pribadi, dan produk-produk lainnya dengan harga yang jangkau dan aksesibilitas yang tinggi. Pelanggan dan pasar sasaran. PT Indomaret Corp Prisma Tama menyasar berbagai segmen pelanggan termasuk masyarakat umum, keluarga, dan pekerja. Mereka berfokus pada konsep one-stop shopping dengan menawarkan produk yang luas dan tersedia secara terus-menerus. Contoh produk makanan yaitu berupa makanan instan, mie instan, lalu ada gula pasir segala macam, ada makanan kaleng, minuman kaleng, dan yang lainnya. Untuk kebutuhan rumah tangga seperti minyak, bumbu dapur, bumbu instan, untuk perawatan pribadi seperti sabun cair, sabun batang, shampoo, serta yang lainnya. Untuk selanjutnya upaya membangun IT. Di sini ada alur proses BPMN. Terdapat 5 tokoh atau 5 elemen yang terdapat pada PT Indomaret. Yang pertama ada konsumen, yang kedua ada tim gudang, lalu ada kurir, lalu ada tim IT, dan yang terakhir ada tim pengiriman. Untuk alurnya sendiri, pertama pelanggan membuat pemesanan produk melalui aplikasi atau di toko fisik seperti datang ke store langsung. Informasi pemesanan produk seperti jumlah, jenis barang, dan alamat pengiriman dikirim ke sistem PT Indomaret. Untuk selanjutnya, sistem PT Indomaret akan memverifikasi ketersediaan produk di gudang. Jika produk tidak tersedia, sistem PT Indomaret akan mengirimkan sebuah pemberitahuan bahwa produk sedang kosong. Untuk selanjutnya, jika produk tersedia, sistem PT Indomaret akan memproses pemesanan dengan mengambil produk di gudang. Sistem juga melakukan pengecekan harga, diskon, serta kesediaan stok barang tersebut. Setelah melakukan pengecekan stok barang, pelanggan akan melakukan pembayaran menggunakan metode yang dipilih, seperti tunai, kartu kredit, atau pembayaran online. Sistem PT Indomaret akan memverifikasi pembayaran lalu mengirimkan konfirmasi ke pelanggan. Untuk selanjutnya, tim pengiriman PT Indomaret akan mempersiapkan barang sesuai pesanan. Barang dikemas dengan rapi dan diberikan kepada kurir pengiriman. Selanjutnya, kurir pengiriman akan mengambil barang dari PT Indomaret dan mengirimkannya ke alamat pelanggan. Pelanggan akan menerima barang dan menandatangani bukti pengiriman. Untuk selanjutnya, sistem PT Indomaret akan memperbaharui persediaan dengan mengurangi jumlah produk yang terjual. Persediaan produk yang terkini akan tersedia untuk pesanan selanjutnya. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Skenia Melati. Padanya kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan kompetitif, di mana industri retail di Indonesia sangat bersifat kompetitif.
Dengan kehadirannya banyak pesaing di minimarket dan retail modern lainnya, Indomaret bersaing dengan perusahaan-perusahaan seperti Alfamart, Selkopi, dan Lawson, serta supermarket, hipermarket seperti Giant, Carrefour, dan Lotte Mart. Strateginya, PT Indomaret mengadopsi strategi bersaing yang melibatkan ekspansi jaringan toko secara agresif, penawaran produk dengan harga yang kompetitif, pelayanan pelanggan yang baik, dan inisiatif inovasi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Rahmat dan kepadanya akan dijelaskan. Baiklah, selanjutnya yaitu proses dan inovasi. Industri retail di Indonesia terus berkembang dengan pertumbuhan ekonomi dan perubahan pola konsumsi. Indomaret harus memantau tren industri seperti peningkatan e-commerce dan belanja online dan menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan perkembangan tersebut. Inisiatif korporat. PT Indomaret pertama-tama juga terlibat dalam berbagai inisiatif korporat seperti program tanggung jawab sosial perusahaan, keberlanjutan, pengembangan karyawan, dan upaya memperluas jangkauan geografis mereka. 6. Nilai bisnis T. PT Indomaret merupakan perusahaan retail yang memiliki jaringan minimarket Indomaret di Indonesia. Seperti banyak perusahaan retail modern, Indomaret menggunakan berbagai teknologi untuk mendukung dan meningkatkan operasional bisnis mereka. Dalam mengevaluasi nilai bisnis Indomaret, faktor-faktor seperti pendapatan, pertumbuhan penjualan, laba bersih, ekspansi bisnis, dan strategi pasar yang dilakukan oleh perusahaan akan menjadi pertimbangan penting. Perubahan dalam industri retail, persaingan, dan kondisi ekonomi juga mempengaruhi nilai bisnis Indomaret. Baik, itulah yang dapat kami presentasikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.